Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhibin. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan P3 tahun 2025. Saya juga sebagai guru pendidik agama Islam dan budi pekerti di Sekolah Dasar Negeri Ukiharjo 2, Kecamatan Parengan, Kabupaten Tuban. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas C, kelas 5, bab 1 menyayangi anak yatim, sub bab 5 menghafal surat Al-Ma'un. Berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Baik. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sebelum pelajaran, alangkah baiknya pagi hari ini kita berdoa sesuai agamanya masing-masing, dan semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bermanfaat. Untuk ketua kelasnya, silakan disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi Pak Guru. Ya, selamat pagi anak-anakku semuanya kelas 5 yang Bapak banggakan. Sebelumnya Pak Guru akan mengabsen kalian semua. Hari ini siapa yang tidak masuk ada? Siapa? Mbak Rahma. Siapa lagi? Enggak ada. Cuma Mbak Rahma ya. Ya, kita doakan untuk Mbak Rahma, kalau sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan dan bisa bergabung kembali, belajar kembali bersama kalian dan bisa mengikuti pelajaran berikutnya. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita refreshing terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, diulangi sekalian. Pelajaran baik agama dan umum tidak luput kita untuk memperkuat cinta tanah air kita. Ya, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional, yaitu lagu Garuda Pancasila. Akan berdiri semuanya dan menyanyikan lagu nasional.
kembali duduk. Selanjutnya pagi hari ini Pak Guru akan menanyai kalian kemarin pelajaran yang kita laksanakan tentang bab apa, anak-anak? Tentang surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Coba semuanya kita baca bersama-sama, Pak Guru tampilkan. Mari anak-anakku semuanya kita membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 beserta artinya ya. Coba agar pelajaran yang kemarin kita ingat kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang yang memberi anak yatim. Wa yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak memberi makan orang miskin. Wailul lil musallin. Maka celakalah orang yang salat. Alladzina hum an shalatihim sahun. Yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Alladzina hum yura'un. Dan berbuatnya Demikian tadi kita sudah membaca surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7 dan beserta artinya yang tentunya kalian harus memahami makna dari surat Al-Ma'un. Tentunya setelah kita baca bersama-sama anak-anakku semua, surat Al-Ma'un itu menjelaskan tentang orang yang mendustakan agama. Orang yang mendustakan agama disebutkan dalam surat Al-Ma'un yang pertama yaitu orang yang menghadi anak yatim. Yang kedua, orang yang tidak memberi makan kepada fakir miskin. Kemudian orang yang bersedekah dengan memamerkan atau diperlihatkan kepada orang lain itu namanya riya atau pamer. Paham anak ya? Paham. Sebelum pelajaran, mari kita cuplik video. Ya, kita cuplik video tentang surat Al-Ma'un. Mari kita simak bersama-sama. Pada hari Minggu pagi, Zidan dan Zahra sedang asyik bermain di halaman rumah. Zidan bermain mobil-mobilan sedangkan Kak Zahra bermain boneka. Mereka berdua nampak sangat senang. Ketika mereka sedang bermain, nampak seorang gadis kecil membuka pintu pagar rumah mereka. Ia kemudian memberikan salam dan berkata, "Assalamualaikum. Boleh saya minta tolong, Kak? Saya belum makan hari ini dan saya sangat lapar," kata gadis kecil itu yang nampak sangat lemah. "Waalaikumsalam. Tunggu sebentar ya, Dek," kata Zahra. Ia kemudian berhenti bermain sejenak dan mengajak adiknya ke dapur untuk membantu mengambilkan makanan. "Zidan, kakak bawa nasi dan lauknya ya. Kamu bantu bawakan air minum," kata Zahra. "Siap, Kak. Sudah aku ambilkan," kata Zidan dengan penuh semangat. Mereka berdua menyiapkan nasi, lauk, serta air minum untuk gadis kecil yang malang itu. Beberapa saat kemudian,
Zidan dan Zahra kembali menemui gadis kecil itu. Dek, ini ada nasi dan lauknya, silahkan dimakan dulu, kata Zahra. Dan ini air minumnya, saut Zidan sambil memberikan air minumnya kepada gadis kecil itu. Gadis kecil itu sangat gembira. Ia segera memakan dengan lahap makanannya karena sudah sangat lapar. Zidan dan Zahra tampak memperhatikan gadis kecil itu dengan tersenyum senang. Terima kasih banyak ya kak, sekarang aku sudah kenyang. Semoga Allah membalas segala kebaikan kalian, kata gadis kecil itu setelah. Anak-anakku, demikian yang sudah kalian lihat atau cuplikan video tentang anak yatim yang sudah dijelaskan pada surat Al-Ma'un. Dia membutuhkan pertolongan kepada tetangga atau teman kerabatnya. Menurut kalian bagaimana sikap kita seharusnya? Ada yang bisa jawab? Ya, tentunya sikap kita mempunyai rasa empati, belas kasihan. Anak-anakku, tentunya sudah kita pelajari tentang makna surat Al-Ma'un dan juga video yang menerapkan tentang menyayangi anak yatim. Tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak bisa mempelajari tentang surat Al-Ma'un dan juga isi pokok surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3, yaitu tentang menghargai anak yatim dan juga tidak memberi makan kepada fakir miskin. Selanjutnya anak-anakku semuanya, Pak Guru akan mencoba menampilkan surat Al-Ma'un lagi ya, ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama lagi. Ayat 1 sampai 3 saja. Coba anak-anakku dipelajari, dipahami ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din wa dzalika alladzi yahudul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Kita pelajari surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Siapa orang yang mendustakan agama itu? Kemudian maka itulah orang yang menghargai anak yatim, yaitu orang yang menghargai anak yatim itu orang yang menganiaya, orang yang membentak, orang yang apalagi ada yang tahu? Orang yang istinya diajar atau mengambil barangnya, itu termasuk orang yang menghargai anaknya yatim. Berikutnya yang ketiga yaitu dan tidak mendorong memberi pada fakir miskin. Nah itu termasuk ciri-ciri orang yang menghargai anaknya, ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Bisa dipahami anak-anak semua? Bab 1 ayat 1 sampai ayat 3. Coba sekarang anak-anakku bisa membuat kelompok ya. Bisa membuat kelompok, mejanya bisa digeser, silakan. Kelompok. Nah, terima kasih. Pak Guru akan memberikan suatu tugas kepada kalian, yaitu mendiskusikan masalah surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 3. Ya, sampean bahas dengan kelompoknya masing-masing sesuai ayat 1 sampai 3.
3. Silakan buat kelompoknya. Ditulis ya. Bukunya dikeluarkan. Nah, silakan didiskusikan sama temannya, dikelompokkan. Silakan didiskusikan. Yang kalian diskusikan yaitu ayat 1 sampai ayat 3 ya. Yaitu membuat contoh. Kalian diskusikan membuat contoh menyayangi anak yatim ya, memberikan bantuan kepada fakir miskin. Sampai buat contoh, diskusikan sama kelompokmu ya, yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Paham ya? Silakan dikerjakan. Halo, sudah selesai anak? Ya. Kalau sudah selesai tugas kelompoknya, sudah didiskusikan, mari kita presentasikan antara kelompok per kelompok. Antara bermanfaatnya ada penelitian dibandingkan dari orang-orang miskin yang sangat membutuhkannya. Untuk kelompok yang lain ada jawaban sampean dari peserta kelompok 1 tadi. Ayo, silakan. Selanjutnya, kamu jangan melakukan kebudakannya karena berikan itu karena itu termasuk orang yang menjadi anak yatim. Nanti sebagai orang yang besar tidak mendorong atau menyayangkan orang lain untuk memberi makan orang miskin ketika diri sendiri tidak sanggup melakukannya. Tahukah kamu yang merupakan agama? Tempat ini merupakan orang yang mengerti anak yatim dengan cara membentak, menganiaya sifat. 3 yang sudah didiskusikan dari kelompok 2. Beri aplaus buat kelompok 2. Terima kasih. Untuk kelompok 3 sudah siap untuk mempresentasikannya. Silakan maju. Kami dari kelompok Al-Qudus akan menyampaikan tugas kelompok kami. ALD dengan sengaja menekan atau
membungkus uang dokumen harus untuk disita karena Pak Heri mempunyai dendam terhadap orang tuanya. Jadi perlu nikah dengan mengatur sebuah status agar semua pihak dibuatkan baiknya, jadi termasuk anak dari kelompok 3 ini Pak Heri mempunyai dendam kepada seseorang dan itu dilibatkan kepada anak-anaknya. Mungkin dari kelompok 1, 2 ada sanggahan tanggapan dari kelompok 3, silakan. Bagus jawabannya. Tentunya itu termasuk perbuatan mendustakan agama, riya dan pamer, dan juga termasuk menghadiri. Terima kasih untuk kelompok 3. Akan kembali kita di kelompok. Oke anak-anakku, masih semangat? Semangat belajar? Masih semangat belajar. Kita breaking terlebih dahulu ya. Kita tepuk-tepuk, yaitu tepuk anak soleh. Sudah kita pelajari tentang surat Al-Maun. Pak Guru akan memberikan penguatan kepada kalian yang sudah kalian laksanakan tugas pokoknya tadi, yaitu tentang keseharian kita. Jangan sampai kita melukai atau menyakiti anak yatim. Paham ya anak? Nah, dalam kehidupan kita sehari, alangkah baiknya kita memberikan contoh yang baik, kita sayangi, ya, kita memberikan santun kepada fakir miskin, memberikan nafkah kepada fakir miskin. Artinya apa? Membantu kesusahan orang lain itu berpahala. Alhamdulillah. Mau? Masih semua kalau satu tentang visual, yaitu tentang gambar dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, membantu kepada yang membutuhkan, yaitu tergolong dalam makna surat Al-Maun. Silakan. Suatu itu memberikan sedekah kepada orang lain dengan cara dibagikan. Dan beberapa tugas yang sudah kalian kerjakan, kelompok maupun mandiri, ya. Dalam keseharian kita, mari kita tunjukkan solidaritas kita, ya, rasa empati kita terhadap anak yatim, terhadap orang yang membutuhkan atau fakir miskin. Itu bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, suatu ketika ini ada contoh anak dulu, ya, cerita sedikit. Nah, ini ada teman sekolah, ya, mempunyai uang banyak, setiap zakat diberi uang jajan oleh bapak ibunya. Setelah selesai dari sekolah, sampai dari sekolah dia jajan sama teman-temannya. Suatu ketika ada teman yang meminta untuk dijajankan. Mas Adit, aku tukang jajan dia mau makan. Saya bilang satu anak kurang ya. Enggak duit, enggak duit. Nah, terus akhirnya itu termasuk, apakah kalian bisa menerapkan itu termasuk? Silakan itu didiskusikan, ya, dalam kehidupan sehari-hari. Silakan didiskusikan, jangan mendustakan agama. Kemudian
tidak memberi makan pada orang miskin. Tentunya apakah kalian dalam hal seperti itu? Jawabannya apa? Jawabannya tidak. Tentunya kalian, kita semua tidak mau ketika ada orang yang membutuhkan, kita ada yang bisa menimbulkan tentang surah Al-Maun, silakan. Ya. Memberi makan orang miskin dan lalai dalam sholat. Berikut tadi adalah kesimpulan pelajaran kita yang saat ini kita pelajari, yaitu tidak memberi makan orang miskin, apalagi menggaji anaknya. Ya, dan itu kesimpulan dari surat Al-Maun ayat 1 sampai 3, termasuk menceritakan ada. Dan semoga pelajaran yang sudah kita pelajari saat ini bermanfaat untuk kalian semua dan berguna untuk masa depan. Untuk pelajaran selanjutnya yaitu tentang apa, anak? Tentang tentang haji anak-anak. Atau pelajaran berikutnya bisa nanti kita belajar bersama-sama. Kita lanjutkan pada minggu kita pelajari pada minggu depan. Ya. Terima kasih anak-anak semuanya. Jangan lupa belajar di rumah. Kita bertemu minggu depan dan saatnya kalian bisa berkemas-kemas berdoa terlebih dahulu. Untuk keluarga disiapkan. Bapak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.